Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Fitriana Sution SPD dari SMA Islam Aniza Medan. Baiklah Ananda, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian atau definisi peta, fungsi peta, dan jenis-jenis peta. Jadi hari ini kita masuk pada subtopik yang selanjutnya, yaitu tentang komponen peta. Ya, jadi komponen ini adalah unsur yang harus ada dalam peta. Apabila salah satu dari unsur ini tidak ada, maka dikatakan peta itu kurang baik atau kurang sempurna ya. Jadi untuk komponennya akan kita bahas satu persatu. Komponen peta itu sebenarnya ada yang buat 10, ada yang 11 ya. Jadi kalau kenapa dikatakan 10, di mana sumber dan tahun pembuatan itu disatukan, tetapi kalau yang 11 berarti sumber dan tahun pembuatan peta itu dipisahkan. Oke, baiklah Ananda, silahkan disimak penjelasan dari Ibu. Ambil buku catatannya, ambil pulpennya. Apa yang Ibu sampaikan tadi mohon dicatat agar lebih paham ya. Nanti sampai di rumah atau memang karena kita belajar dari rumah, diulangi kembali agar bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu kasih pada Google Form. Peta merupakan alat bantu dalam geografi. Sebuah peta yang ideal harus dapat dibaca dan digunakan dengan mudah. Oleh karena itu, dalam pembuatannya harus dilengkapi dengan komponen-komponen tertentu, antara lain sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu judul peta. Peta harus diberi judul atau identitas yang mencerminkan isi peta. Pada umumnya, judul peta diletakkan di bagian atas, tengah, dan di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besarnya peta. Jadi, peta ini biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Jadi, peta itu menggambarkan isi peta. Contoh gini, kalau misalkan Ananda menggambar Pulau Sumatera, jadi judulnya ya Pulau Sumatera, jangan dibuat jadi Pulau Jawa. Itulah maksudnya. Jadi judul peta itu menggambarkan atau mencerminkan isi dari peta. Jadi Ananda harus bisa memahaminya. Komponen yang kedua yaitu garis astronomis. Garis astronomis atau gratikul ini terdiri dari garis lintang dan garis bujur, di mana garis lintang itu untuk menentukan iklim, garis bujur itu untuk menentukan waktu. Garis-garis itu berguna untuk mengetahui posisi absolut suatu objek pada peta utama. Tanda-tanda koordinat garis astronomis umumnya digambarkan dengan garis-garis pendek memotong garis tepi ya. Jadi kalau misalkan tadi dia dari kiri ke kanan atau dari kanan misalkan ke kiri dia memotong garisnya tadi, berarti itu adalah garis lintang ya. Tapi kalau misalkan dari atas ke bawah itu adalah garis bujur. Makanya garis lintang itu untuk menentukan iklim, garis bujur itu untuk menentukan waktu. Jadi harus bisa membedakan mana garis lintang dan mana garis bujur. Komponen yang ketiga yaitu mata angin atau petunjuk arah. Mata angin harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Jadi kalau misalkan Anda buat peta, tidak harus seperti waktu SD dulu ya. Mulai dari utara, selatan, timur, barat, timur laut, tenggara, barat laut, barat daya, nggak harus seperti itu. Jadi kalau seandainya digambarkan dengan garis panah ke atas saja, itu juga sudah menandakan itu adalah petunjuk arah atau mata angin. Tapi dibuat U-nya ya, itu menandakan utara. Jadi mata angin tadi dia untuk mengetahui mana utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Komponen yang keempat yaitu skala peta.
skala peta merupakan komponen yang sangat penting dalam peta karena berfungsi menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Artinya, skala sama dengan JP per JS. Jadi, kalau misalkan yang ditanya itu skala, jawabannya dalam bentuk perbandingan. Tapi apabila misalkan ditanya itu adalah JP atau jarak di peta, berarti itu adalah dalam bentuk angka terkecil. Misalkan satuannya itu adalah cm. Tapi, apabila misalkan ditanya itu adalah jarak sebenarnya, maka itu angka yang paling besar. Bisa saja satuannya meter bahkan kilometer. Jadi, jarak sebenarnya angka yang paling besar, JP itu adalah angka yang paling kecil, skala itu dalam bentuk perbandingan. Jadi, Ananda harus bisa ya, harus bisa menghitung skala ataupun misalnya ditanya itu adalah jarak di peta, berarti harus bisa juga menghitungnya ya. Dengan rumus tadi, S sama dengan JP per JS. Oke, tadi kita membahas tentang skala peta ya, komponen yang keempat ya, skala peta. Jadi di sini kita bahas skala, di mana skala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada skala angka. Kalau misalkan dibuat di dalam peta itu, misalkan ini skala 1 berbanding 1 juta. 1 juta itu ditulis dalam bentuk angka semua. Berarti itu adalah skala angka. Kemudian kalau skala garis atau skala grafis, misalkan satu garis itu dia atau satu ruas garis dibuatnya mewakili 1 berbanding 1 cm, di bawahnya misalkan dibuatnya 100.000, berarti 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm di lapangan. Itu kalau dia skala garis atau skala grafis. Kemudian ada skala verbal. Itu ya, skala verbal itu biasanya adalah skala dalam bentuk kalimat atau kata-kata ya, itulah intinya. Oke, jadi tadi skala dibagi 3. Ada skala angka, skala garis atau grafis, dan skala verbal. Oke, selanjutnya komponen peta yang selanjutnya itu adalah simbol. Apa itu simbol? Simbol itu sama dengan lambang ya. Jadi, pada peta umum, simbol-simbol yang digunakan bersifat tetap. Misalnya, simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai. Adapun pada peta tematik, simbol-simbol yang digunakan mempunyai ketentuan-ketentuan menurut temanya. Secara umum, simbol dibedakan menjadi 4, yaitu simbol titik, garis, wilayah atau area, dan warna. Ya, jadi kalau misalkan kalau kita bahas simbol titik itu apa contohnya? Misalkan gunung, pelabuhan, walaupun mungkin di peta simbolnya itu pelabuhan itu adalah jangkar, tetapi dia masuk dalam kategori simbol titik. Atau misalkan ibu kota negara, itu kan ada kotak tapi misalkan ada bulatan, itu ya. Jadi dia juga termasuk ke dalam simbol titik. Atau misalkan gunung. Gunung itu kan segitiga ya simbolnya. Apabila misalkan gunung itu dia aktif, berarti segitiga berwarna merah. Apabila tidak aktif, dia segitiga berwarna hitam. Jadi walaupun dia bentuknya segitiga, dia masuk ke dalam simbol titik. Kemudian ada simbol garis ya. Biasanya simbol garis ini misalnya untuk jalan, batas wilayah, atau misalkan sungai, itu termasuk ke dalam simbol garis. Kemudian simbol wilayah atau area, misalkan danau, hutan, rawa, itu termasuk ke dalam simbol area. Dan ada juga simbol warna. Jadi, secara umum ada 4 simbol. Ada simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Komponen yang keenam ada legenda. Ya, bukan karena ini adalah merek sebuah sepeda motor ya, tetapi legenda di sini adalah komponen yang ada pada peta. Legenda menjadi kunci untuk membaca peta karena berisi keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta.
Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi ya. Jadi legenda itu biasanya diletakkan di bawah ya, di bawah kanan, di bawah sebelah kanan ya. Bisa saja misalkan legenda tadi itu kan kumpulan simbol-simbol tadi ya. Nah, jadi misalkan kalau warna hijau ketinggiannya dari 0 sampai berapa meter misalkan, atau misalkan warnanya biru laut, itu birunya biru muda, kira-kira kedalamannya dari berapa sampai berapa meter, itu diletakkan pada legenda. Jadi legenda itu berisi simbol beserta keterangannya. Jadi Ananda harus bisa membedakan mana yang simbol, mana yang legenda. Komponen yang ketujuh yaitu garis tepi. Garis tepi merupakan garis untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk segi 4. Jadi garis tepi ini adalah biasanya garis ini ditebalkan atau didabelkan dia, itu ya, atau dibuat jadi 2 garis. Itu garis tepi. Fungsi dari garis tepi ini adalah untuk meletakkan titik-titik koordinat tadi. Misalkan di mana kita meletakkan lintang, di mana kita meletakkan bujur. Itu kita letakkan pada garis tepi. Komponen yang ke-8 yaitu sumber peta. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Contoh sumber peta kalau misalkan yang kita lihat sehari-hari itu, bahkan yang kita sering lihat pada atlas itu, misalkan Bako Surtanal, itu apa itu? Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ya. Jadi dia khusus untuk buat peta. Atau misalkan LAPAN, apa itu LAPAN? Lembaga Penerbangan Antariksa. Jadi lembaga-lembaga yang betul-betul yang berkompeten dalam pembuatan peta. Jadi itulah yang seharusnya yang menjadi sumber peta. Jangan peta yang kita dapat tadi tidak jelas sumbernya, jadi tidak jelas, takutnya nanti data yang dibuat itu, ya kan? Takutnya nanti peta kalau tidak jelas sumbernya, tidak pernah misalkan diukur jarak dari Medan misalkan ke Lubuk Pakam, dibuatnya pula misalkan nanti menjadi 70 km atau 80 km, itu kan nggak apa-apa ya. Jadi memang sumbernya betul-betul yang harus sudah terpercaya, yang betul-betul kompeten dalam pembuatan peta. Komponen yang ke-9 yaitu tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Tahun pembuatan peta penting untuk dicantumkan, khususnya pada peta yang sifat datanya selalu mengalami perubahan. Ini dia. Jadi kalau misalkan misalkan Ananda sebagai seorang siswa tadi ingin menggambar peta. Contohnya peta Kota Medan. Jangan sumber atau misalkan sumber peta Ananda tadi tidak jelas, kemudian tahunnya juga tahun yang lama. Jangan membuat peta itu tahun misalkan yang masih tahun 90-an atau pas tahun 2000. Itu kurang pas ya dengan keadaan yang sekarang, karena kita sudah berada di tahun 2020. Jadi kalau misalkan Ananda buat peta sekarang, kalau bisa ya peta yang muncul atau yang baru keluar yang di tahun 2020 ya, kemudian sumbernya itu harus terpercaya atau betul-betul kompeten. Itu dia. Itu jadi tahunnya harus tahun yang baru atau yang paling update ya. Nah, itu untuk tahun pembuatan peta. Yang ke-10 ya, komponen yang ke-10 ini ada inset. Inset ini bukan gosip yang biasa Anda tonton di TV ya, tapi ini adalah peta sisipan. Jadi fungsi dari inset ini untuk menggambarkan daerah yang lebih luas. Jadi kalau misalkan Ananda melihat peta, misalkan Ananda melihat peta Pulau Sumatera, tetapi ada peta kecil misalkan bisa saja biasanya itu diletakkan di kiri bawah ya, di kiri bawah, di bawah yang sebelah kiri itu maksudnya. Itu adalah inset. Jadi fungsinya apa tadi? Untuk menggambarkan daerah yang lebih luas. Artinya kajian kita yang lebih luas ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan inset. Inset ini biasa juga disebut dengan peta sisipan.
Paham kan sampai di situ ya? Jadi Ananda harus betul-betul memahami. Baiklah, untuk komponen yang terakhir yang Ibu buat di sini ada tata warna atau masalah pewarnaan ya. Di mana di sini hijau itu menggambarkan dataran rendah, kuning menggambarkan dataran tinggi, coklat itu menggambarkan pegunungan, biru itu menggambarkan tubuh air atau perairan, warna putih itu menggambarkan salju atau es, atau misalkan daerah yang tidak masuk pada peta utama. Contoh, kalau misalkan tadi kita kan berada di Indonesia, kita mau menggambar peta Indonesia. Di Pulau Kalimantan itu kan bukan hanya Indonesia ya, ada juga Malaysia dan ada juga Brunei Darussalam. Jadi karena kita tadi menggambar peta Indonesia, jadi yang Brunei Darussalam dan Malaysia itu kita tidak warnai, ya, tidak kita warnai. Jadi dia tetap putih polos saja, ya. Kemudian dalam masalah tata warna, Ananda tidak diperkenankan menggambar sesuai dengan warna keinginan Ananda ya, jadi harus sesuai dengan tata warna ini. Karena yang mungkin Ananda melihat pada slide Ibu ini berwarna pink, bukan berarti peta itu bisa dibuat juga warna pink. Atau misalkan warna ungu, itu ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi dia harus sesuai dengan penggunaan tata warna. Kalau misalkan tadi daerah dataran rendah itu ya warna hijau ya. Nah, kemudian kalau misalkan daerah pegunungan, coba kita perhatikan kalau misalkan peta Pulau Sumatera, itu kan daerah Danau Toba itu, sekitar Danau Toba itu warnanya coklat ya. Nah, itu dia menandakan adalah daerah pegunungan. Itu dia. Jadi membuat peta itu warnanya tidak boleh warna suka-suka. Itu ya, tidak boleh menggunakan warna suka-suka. Tapi harus sesuai dengan tata warna yang sesuai dengan kaidah dalam pembuatan peta. Itulah yang betul-betul peta yang baik. Itulah tadi yang sudah kita bahas tentang komponen peta, di mana ada 11 ya yang Ibu buat, tapi sebenarnya bisa digabungkan atau menjadi 10 komponen, di mana sumber dan tahun pembuatan peta itu ada juga yang menggabungkannya. Jadi yang pertama tadi ada judul peta, itu ya, judul peta itu menggambarkan isi peta ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian ada garis astronomis, di mana garis astronomis itu adalah lintang dan bujur. Lintang untuk menentukan iklim, garis bujur itu untuk menentukan waktu. Kemudian ada garis tepi, itu fungsinya apa? Untuk meletakkan titik koordinat tadi ya, untuk meletakkan lintang dan bujur. Ada simbol titik, garis, area, dan warna. Kemudian ada legenda, itu tadi kumpulan simbol beserta keterangan. Kemudian ada skala, itu tadi yang bilang ya, perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Tadi apabila dia skala hasilnya dalam bentuk perbandingan, apabila yang ditanya jarak di peta angka yang paling kecil, apabila yang ditanya itu adalah jarak sebenarnya, itu adalah angka yang paling besar. Kemudian ada petunjuk arah. Ya, petunjuk arah ini penting ya. Jadi kalau tadi Ibu bilang kalau misalkan panahnya arah ke atas saja dibuat U, berarti itu sudah petunjuk arah ya. Tidak harus waktu kita belajar SD dulu tidak harus seperti itu. Kemudian, tapi alangkah baiknya ya, kalau memang seperti ya lebih baik. Tapi kalau misalkan biar lebih cepat menggunakan arah panah, tanda panah, kemudian dibuat U di atasnya, itu juga sudah bisa. Ada selain simbol tadi ada legenda. Legenda itu kumpulan simbol beserta keterangannya. Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan peta, kemudian ada tata warna. Itu yang Ibu bilang tadi, kita tidak boleh membuat warna itu warna yang suka-suka ya, tetapi harus sesuai dengan kaidah dalam pembuatan peta, harus sesuai dengan warna yang harusnya ada pada peta, di mana ada warna hijau dataran rendah, warna kuning dataran tinggi, warna coklat itu pegunungan, warna biru itu tubuh air atau perairan, warna putih itu adalah salju atau misalkan daerah yang tidak termasuk dia ke dalam peta utama, itu ya.
Itulah komponen peta yang kita bahas pada hari ini. Apabila ada pertanyaan atau memang yang kurang paham, silahkan bertanya di grup, nanti akan kita bahas di situ. Oke, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.